Di kaca-kaca mobil banyak tertempel stiker atau kaligrafi Islami, entah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau salawat Nabi. Tetapi banyak terjadi dalam menggunakan kendaraan yang ada stiker Islaminya itu. Ketika menggunakan fasilitas umum, mereka semena-mena, tidak punya kesadaran sosial di jalanan, sering tidak menghargai sesama pengguna jalan, ugal-ugalan, jauh dari sikap orang bertakwa yang menghormati sesama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama bani Adam bil ilmi wat taqwa wa zayyana hayatahum bi akhlaqin nabiyil mustafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi ayatihi wa sati'i burhanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ibadah Jumat yang mulia, di tempat yang mulia ini, dengan sama-sama dengan tujuan yang mulia ini, mari kita memetik hikmah dengan mengkaji tema khutbah strategi tepat optimalisasi bertakwa di era digital. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perlu diingat, hakikat ketakwaan yang sebenarnya adalah berada dalam hati dan pikiran. Manusia yang selalu merasa segala amal perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan full time juga menyadari bahwa dirinya siaran langsung dalam pantauan malaikat raqib pencatat kebaikan dan malaikat atid pencatat kejelekan. Kapan dan dimanapun berada, entah siang atau malam, entah ramai atau sunyi, tidak peduli dengan perhatian sesama manusia, hati dan pikirannya selalu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda orang beriman yang bertakwa. Kenapa saya katakan orang yang beriman dan bertakwa? Karena belum tentu semua orang yang beriman, belum tentu semuanya adalah bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di era modern, semakin canggihnya fasilitas digital yang kerap membuat perkara baik sekilas nampak jelek, atau sebaliknya perkara jelek dicitrakan sehingga sekilas nampak baik. Dasawarsa ini penyakit sosial kian akut, seolah-olah kesalehan dan ketakwaan diukur dengan pengakuan sesama manusia. Resikonya banyak yang share, update status dengan segala macam amal ibadah ataupun perbuatan kebajikannya. Di era digital, dalam konteks bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mampu membedakan antara simbolis takwa dan hakikat bertakwa yang sebenarnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dasawarsa ini banyak orang yang terkecoh oleh simbolis ketakwaan, tetapi lalai pada esensi takwa itu sendiri. Waspadalah. Contohnya, di era modern
Di kaca-kaca mobil banyak tertempel stiker atau kaligrafi Islami, entah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau salawat Nabi. Tetapi banyak terjadi dalam menggunakan kendaraan yang ada stiker Islaminya itu, ketika menggunakan fasilitas umum mereka semena-mena, tidak punya kesadaran sosial di jalanan, sering tidak menghargai sesama pengguna jalan, ugal-ugalan, jauh dari sikap orang bertakwa yang menghormati sesama. Apalagi jika kendaraan yang dikenakan jenis kendaraan mahal atau motor-motor gede. Contoh lainnya, di era modern banyak muda-mudi berbusana, konon katanya busana muslim. Hingga di Indonesia khas ada pakaian disebut baju takwa. Di medsosnya mereka sering share konten-konten simbol-simbol keislaman. Ia pun tidak terima kalau ada yang bilang mereka tidak bertakwa. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, tanpa malu, di media sosial mereka share foto-foto atau video-video dengan lawan jenis. Bahkan sering pula share foto-foto atau video mesra dengan lawan jenis yang bukan muhrim, yang nyata-nyata bertentangan dengan norma-norma agama dan norma sosial. Ia lupa dengan simbolis takwa yang selalu ia pamerkan di media sosialnya. Itulah contoh orang-orang yang tertipu oleh simbolis ketakwaan, tetapi lupa dengan esensi takwa itu sendiri. Sikap-sikapnya tidak bertakwa, namun dominan hanya basa-basi dengan simbol-simbol keagamaan atau simbol-simbol kesalehan. Sungguh memprihatinkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum era medsos ratusan tahun silam, para ulama sufi berkata, di antara kemaksiatan yang sering tidak disadari dengan tetangga adalah dalam berinteraksi sosial masyarakat, jika ada suara benturan sendok dan piring dari rumah orang-orang kaya saat menyantap hidangan yang terdengar oleh telinga orang-orang miskin atau orang lapar di sekitarnya. Hingga ajaran agama Islam menganjurkan bila memasak yang aromanya enak atau menyengat tercium oleh tetangganya, maka dianjurkan untuk mengantarkan sebagian masakan kepada tetangganya. Itulah bagian ajaran Islam menegakkan hukukul jiran ataupun etika berinteraksi dengan tetangga. Tetapi kini di era digital, mungkin tetangga tidak langsung mendengar benturan sendok dengan piring dari rumah tetangganya yang berada atau yang kaya raya. Saat si kaya raya menyantap aneka hidangan yang lezat, sementara tetangganya yang kurang mampu hanya memakan nasi bungkus atau bahkan sama sekali belum makan. Tetapi fenomena di era digital, tetangga kita bahkan halayak luas seluruh dunia sering dipameri foto-foto atau video-video aneka hidangan saat orang-orang berada sedang berlakukan wisata kuliner. Di-share seluas-luasnya di media sosial. Dengan beragam makanan, minuman, dan hidangan yang lezat, tanpa disadari hal itu termasuk tindakan dosa, kerap membuat sejumlah orang yang serba kurangan menjadi sedih, bahkan bertambah sedih. Dengan dalih bersyukur, entah punya rumah baru, entah punya kendaraan baru, entah punya fasilitas hidup yang serba wah, yang serba baru, mereka memamerkan di media sosial dan berujung pada resiko cemburu sosial, membuat sangat-sangat sedih orang-orang yang tidak mampu. Bahkan sering pula pamer kenikmatan itu hingga terjangkit tumpang tindihnya penyakit hati yang sangat kronis. Ada penyakit ria ingin disanjung,
atau sum'ah, ingin mencari popularitas atau ingin mencari viral, bahkan hingga penyakit hati berupa ujub atau bangga diri, hingga takabur atau sombong. Itulah diantara contoh kecil yang menggerogoti ketakwaan manusia beriman di era digital dan menjangkit banyak kalangan, namun sayangnya sering tidak disadari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara virus menggerogoti ketakwaan kita di era digital yang paling mengerikan adalah wabah ikut-ikutan mudah share entah tulisan, konten atau video yang penuh dengan hoax, cacian, ujaran kebencian ataupun pornografi. Waspadalah, harus pandai menyaring informasi di era medsos ini. Semua ajaran 4 madhab terkemuka, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hingga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah Al-Hidayah. Dalam kitab karyanya tersebut, Imam Al-Ghazali secara simpel mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan dhahiran wa batina. Kata Imam Ghazali, yang dinamakan takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan rame, secara lahir maupun batin, entah itu di dunia nyata maupun di alam maya alias media sosial. Itulah pengertian takwa secara singkat. Oleh karenanya, di dalam awal surat Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tiada terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mayoritas ulama tafsir sepakat. Kita ambil contoh pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang sangat terkenal, Tafsir Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah seruan bagi orang-orang beriman untuk selalu berusaha menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam semua hal, entah konteks sosial, entah ekonomi, bisnis, keluarga, hingga politik, jabatan dan budaya, harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Dan muaranya, bagi orang yang beriman dan mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka ia akan menjadi bagian dari golongan orang-orang bertakwa. Singkatnya, takwa adalah honoris causa atau gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman yang selalu berusaha untuk maksimal mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, entah di media sosial ataupun dalam kehidupan nyata. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah renungan kita di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini. Semoga mampu menjadi motivasi bagi kita, bahan introspeksi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim wad'u yastajib lakum innahu wal birrur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, sawa bainal ibadi biminnatihi wa fadlihi, waj'ala at-taqwa mizana yatafadaluna bihi bihikmatihi wa adlihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أزكى الناس سيرة وأتقاهم علانية وسريرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini, kami mohon ampunan dari semua dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa semua orang beriman, dosa-dosa semua orang Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini, kami mohon para pemimpin negeri kami dari pusat hingga daerah diberi kekuatan dan mohon anugerah kemajuan bangsa dan negara Republik tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini, kami mohon diberi keturunan generasi salih-salihah, berprestasi, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi generasi yang mampu berperan membangun masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari Jumat yang mulia, kami semua yang hadir di sini, jika suatu saat nanti kami mati, kami mohon dalam keadaan husnul khatimah dan ahli surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم وأقيم الصلاة.